bilang anjay dipidana. Lur, sebelum video ini berlanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Oke, aku hitung sampai 3. 1, 2, 3. Terima kasih. Jangan lupa nyalakan loncengnya ya, karena akan banyak video menarik di setiap minggunya. Selamat menonton! Ketika kata anjay menjadi tindak pidana. Selamat pagi pemirsa. Viral, dipenjarakannya seseorang karena mengucapkan kata anjay. Anjay dan anjay. Pembawa berita masuk penjara juga dong. Wih, gila. Ngomong anjay bisa masuk penjara. Pembaca berita pun masuk penjara. Oke, selamat siang. Anda masuk penjara karena Anda mengucapkan kata anjay. Polisi pun juga masuk penjara. Ayo pak, kalau gitu Pak Polisi masuk penjara bareng saya. Pak Polisi kan ngomong anjay barusan. Dan mungkin akhirnya semua penduduk Indonesia akan berakhir di penjara. Di tahun 2020, banyak kejadian-kejadian yang tidak pernah ditemukan di tahun-tahun sebelumnya. Perdana di tahun 2020, memakai masker menjadi suatu hal yang diwajibkan. Hingga bagi pengendara yang tidak memakainya bisa dikenakan sanksi atau hukuman. Perdana di tahun 2020, ujian untuk kalangan SD, SMP, bahkan SMA ditiadakan. Aktivitas sekolah diliburkan hingga 3 bulan. Perdana di tahun 2020, istilah work from home diciptakan. Pekerjaan kantor dikerjakan di rumah. Pelaksanaan pembelajaran sekolah dilaksanakan di rumah. Dan perdana di tahun 2020, Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia bisa kebakaran, bro. Kasus korupsi hilang. Dan perdana di tahun 2020 mengucapkan suatu kata ANJAY, ANJAY. Bisa dipenjarakan. WhatsApp bro, orang Jepang udah bikin mobil terbang. Di Indonesia kata anjay aja dipermasalahkan. Beberapa hari yang lalu Indonesia gempar dengan sebuah laporan dari saudara Lutfi tentang sebuah kata anjay yang katanya berpotensi tidak mengandung edukasi. Sontak aku langsung mikir, kok bisa sih kata anjay dilarang? Usut punya usut, ternyata kata anjay yang sering diomongin oleh orang-orang ternyata bisa berartikan sebagai hewan yang berkaki 4 yang suka menggonggong, mirip banget, yaitu anjay. Imut banget anjingnya, asunya, dognya, kalbunya, itulah pokoknya. Anjay dilarang karena bisa bermaksud sebagai hujatan. Sekarang mikir, gimana sih kata anjay itu untuk menghujat? Setauku anjay itu ekspresi kagum terhadap suatu hal. Contoh, ada food-runner lewat. Anjay, mobilnya keren banget. Lagi lihat makanan enak. Anjay, enak banget. Lagi aus pengen minum. Anjay, seger banget. Anjay mabar. Itu bajel FF. Maksudnya ayo mabar gitu. Lagian di era 2020 ini kok masih susah-susah amat sih mempermasalahkan suatu kata hingga dilaporkan ke KPA, Komisi Perlindungan Anak. Malah adanya suatu pelarangan yang gak masuk akal, itu malah menjadi suatu tren yang menjadi-jadi. Makin banyak orang yang sebenarnya gak tahu malah mencari tahu, apalagi warga plus 62 Indonesia. Emang kalau Komisi Perlindungan Anak mengesahkan bahwasanya kata anjay termasuk sebagai tindak pidana dan menyebabkan orang bisa masuk penjara dikarenakan kata tersebut tidak beredukasi. Bagaimana dengan kata anjir, anjret, anjim, asu, kampret, kalbun, babi, tikus, monyet, gajah, singa, harimau, elang, rusa, penguin, buaya? Kok malah jadi kayak kebun binatang ya? Dan ketika kalian sadar kata anjay diperdebatkan dan menjadi suatu hal yang topik trending sekarang ini, malah makin marak di sosial media yang menggunakan kata anjay tersebut, bahkan di YouTube sekalipun. Anjay, banyak banget yang gunain kata itu. Apakah ada yang merasa terhina, tersindir, atau terjatuhkan martabatnya ketika saya mengucapkan kata anjay tadi? Mohon maaf ya, mohon maaf banget, mungkin ya. Kayaknya gak ada deh. Apa ada yang terjatuhkan ekonominya, atau kesehatannya, atau bahkan pendidikannya, mungkin? Apakah mungkin kata anjay ini digunakan Lutfi untuk sebagai wadah panjat sosial? Mungkin. Kalau itu mungkin ya.
kayaknya nggak ada impact ataupun dampak yang akan terjadi ketika seseorang mengucapkan kata anjay. Mungkin Mas Lutfi ini ingin membuat suatu kontroversi yang pastinya akan berujung dalam suatu klarifikasi. Saya ingin menyudahi pembahasan mengenai kata anjay ini di konten YouTube saya. Kalau dirasa menjadi sebuah permasalahan, menjadi sebuah hal yang menyakiti hati saya dan tim saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Nah, itulah ada saja di negeri kita tercinta ini. Ketika yang namanya suatu kata diperdebatkan, bro, kalau emang yang namanya pengen membenarkan suatu bangsa, pengennya namanya memperjuangkan banget gitu ya. Kenapa yang harus dipermasalahkan itu suatu kata? Apakah negeri ini sudah baik dalam segi kesehatannya, dalam segi politiknya, dalam segi ekonominya, dalam segi hukumnya, dalam segi dan banyak lagi. Mungkin Anda bisa seharusnya terjun untuk yang namanya membersihkan polisi-polisi di jalanan yang sering mengambil uang pungli. Dan masih banyak lagi. Apakah di Indonesia ini kurang banyak hal-hal yang bisa diusut? Apakah negara ini sudah sangat baik hingga satu kata harus dipermasalahkan? Ataukah mungkin suatu kata anjay ini sebagai pelarian daripada kebakaran Kejaksaan Agung yang gedungnya terbuat dari beton, salah satu gedung paling penting di Indonesia? Masa iya sih keamanannya kayak gitu banget bisa kebakaran? Piramid, all nyap. Siapa? Siapa? Kasus korupsi hilang. Iya. Itu gedung apa kandang ayam ya? Gampang banget kebakar. Ya, begitulah Indonesia. Itu kan mungkin ya. Mungkin. Kalau ada pendapat silakan dicantumkan aja nggak apa-apa. Saya itulah Indonesia. Oke, jika Anda suka terhadap video ini, jika Anda suka, ini adalah pendapat saya tentang yang namanya kata anjay dan kebakaran. Nggak tahu kebakaran pokoknya. Jika Anda suka, silakan berikan like. Jika tidak suka, berikan dislike. Nggak apa-apa kok. Kalau ada suatu hal yang ingin disampaikan, silakan cantumkan di kolom komentar. Oke, see you next time and anjay. Ntar masuk penjara lagi. Ya, dadah.